Namaku Bima, usia 17 tahun. Aku pindah ke desa ini bersama ibuku, Bu Lestari, setelah ayah meninggal 3 bulan lalu karena serangan jantung. Ibuku bilang kami butuh tempat yang tenang, jauh dari kota, jauh dari kenangan. Tapi sejak pertama kali kami tiba, aku tahu ada yang salah dengan desa ini. Tidak ada nama desa di pelangkayu yang kami lewati. Hanya tulisan samar, selamat datang yang nyaris hilang dimakan waktu. Jalan tanah berkelok diapit pohon, bambu tinggi yang bergemerisik pelan meski angin. Nyaris tak terasa, sunyi, terlalu sunyi. Rumah yang kami tempati adalah warisan keluarga dari pihak ibu, rumah kayu tua dengan cat kusam dan atap seng yang sedikit miring. Kata ibu, ini milik kakekku dulu. Tapi aku bahkan tak pernah dengar cerita soal dia sebelumnya. Warga menyambut kami dengan ramah. Tapi terlalu ramah. Seperti mereka ingin kami merasa diterima. Tapi di balik tatapan hangat itu ada sesuatu yang mengawasi. Kepala desa, Pak Darsa, lelaki berusia sekitar 60 tahun. Tersenyum lebar saat pertama kali melihatku. Selamat datang, Bima. Anak muda seperti kamu pasti betah di sini, katanya sambil menepuk bahuku. Tapi sorot matanya tajam, menusuk. Mataku menangkap sesuatu di balik senyumannya, kekuasaan, yang dibungkus keramahan palsu. Aku hanya mengangguk. Ibu tampak lega, seolah semuanya berjalan baik. Tapi aku tetap merasa aneh. Desa ini terlalu diam. Tidak ada suara ayam berkokok. Tidak ada suara anak kecil bermain. Bahkan tidak ada kendaraan melintas. Malam pertama, aku terbangun oleh suara, bukan suara biasa tangisan. Pelan, seperti ditahan, aku membuka jendela kamarku dan menatap ke belakang rumah. Hanya kebun singkong dan jalan setapak ke hutan. Tak ada siapapun, tapi suara itu nyata. Keesokan paginya, suasana terasa berbeda. Salah satu rumah di ujung gang tampak kosong. Seorang pria tua yang aku lihat sore kemarin, Pak Dirga, tidak terlihat. Pak Dirga ke kota? Tanyaku santai pada tetangga, Bu Marni. Wajahnya berubah kaku sesaat, sebelum senyumnya kembali dipasang. Iya, mungkin begitu. Jawaban itu tidak jujur. Aku bisa merasakannya. Di sekolah desa yang kecil, aku bertemu Laras, gadis seusiaku. Rambut panjang, mata tajam, dan cara bicara yang hati-hati. Ia duduk di sampingku saat pelajaran, dan di jam istirahat dia menghampiriku. Kau dengar tangisan tadi malam? Tanyanya tiba-tiba. Aku menatapnya, kaget. Kau juga dengar? Dia mengangguk pelan, lalu mendekat, berbisik nyaris tak terdengar. Dia yang berikutnya, sudah waktunya lagi rupanya. Aku tidak sempat bertanya maksudnya, karena lonceng masuk berbunyi dan Laras langsung menjauh. Kembali ke bangkunya seolah tak terjadi apa-apa. Tapi kalimatnya terus bergema di kepalaku. Malam itu, aku kembali mendengar suara tangis. Tapi kali ini, aku tak hanya mendengar, aku melihat. Di balik bayang pohon belakang rumah, sesosok tubuh berdiri diam. Seperti perempuan, rambutnya panjang, pakaiannya putih kusam. Tapi wajahnya, tidak ada, kosong. Aku membeku, tubuhku gemetar. Saat aku menyentuh jendela untuk memastikan, sosok itu menghilang begitu saja. Aku ingin lari ke kamar ibu, tapi entah mengapa tubuhku tak bisa digerakkan selama beberapa menit. Seperti ada sesuatu yang menahan. Keesokan harinya, rumah Pak Dirga benar-benar kosong. Jendela tertutup, pintu digembok. Tapi aku melihat sesuatu di depan pintunya, setangkai bunga Kamboja, layu. Dan saat aku kembali ke rumah, ibu tengah menurunkan sebuah bingkai foto lama dari ruang tamu. Dalam foto itu, ada ayahku. Tapi yang membuat jantungku berhenti berdetak sesaat adalah, di samping ayah, berdiri Pak Darsa. Setelah kulihat foto itu, pikiranku tak tenang. Ayahku mengenal Pak Darsa, tapi mengapa beliau tak pernah menyebutkan desa ini? Dan kenapa ibu bersikeras bahwa ini hanya kebetulan? Aku memberanikan diri bertanya langsung ke ibu. Bu, ini desa asal ayah? Ya. Ia berhenti sejenak. Tangannya gemetar saat menyimpan bingkai ke dalam laci. Sudah, Bima, tidak usah diungkit. Tapi kenapa ayah nggak pernah cerita? Ia menatapku tajam, dingin. Tatapan yang belum pernah kulihat darinya, karena beberapa tempat memang tidak layak untuk dikenang. Di sekolah, aku kembali duduk di samping Laras. Ia diam lama sebelum akhirnya menyodorkan sebuah buku catatan kecil. Halamannya penuh tulisan tangan, nama-nama, tanggal. Apa ini? Daftar warga yang menghilang. 1 per tahun, selalu menjelang tanggal 17 Agustus.
selalu tanpa jejak, tanpa suara, tanpa pertanyaan. Tanganku gemetar saat membalik halaman. Pak Dirga, 17 Agustus tahun lalu. Ayah Rama, 2 tahun lalu. Rama sendiri tahun sebelumnya. Temanku, Dira, guru olahraga kami, semua menghilang. Aku menelan ludah. Kenapa nggak ada yang bertanya? Laras menatapku. Matanya merah. Karena yang bertanya akan jadi berikutnya. Aku tidak bisa tidur malam itu. Setiap kali aku memejamkan mata, suara tangisan itu kembali. Samar, tapi nyata. Aku membuka kembali catatan Laras. Daftar nama itu tak hanya sekadar daftar. Itu semacam peringatan. Aku iseng mencari nama desa ini di internet lewat ponselku. Tak ada. Bahkan titik koordinatnya di peta digital hanya menunjukkan area hutan. Tidak ada nama, tidak ada catatan sejarah, tidak ada apa-apa. Saat aku bertanya pada guru di sekolah tentang asal nama desa ini, dia hanya menjawab singkat. Sudah lama tidak disebut-sebut, nak, nggak penting. Kemudian dia buru-buru meninggalkan kelas. Aku kembali menatap foto lama yang ibu sembunyikan. Ayah berdiri dengan senyum tipis. Di belakang mereka, tampak tulisan samar di dinding balai desa. Selamat datang di Desa Surya. Desa Surya, itu nama aslinya. Tapi mengapa tak seorang pun menyebutnya? Saat aku menyebut nama itu di hadapan ibu, dia langsung membentakku. Jangan pernah sebut nama itu lagi. Kau dengar? Suaranya serak, wajahnya pucat. Tapi itu nama desa ini, kan? Ayah dari sini. Dan, cukup, Bima, cukup. Ia memalingkan wajah dan masuk ke kamar. Suara isaknya terdengar jelas. Laras akhirnya mau bicara lebih jauh. Kami duduk di belakang sekolah, di bawah pohon beringin besar. Dulu desa ini memang bernama Desa Surya, katanya. Tapi sejak kejadian itu, mereka memutuskan untuk melupakan namanya. Nama dianggap membawa kutukan. Kejadian apa? Aku belum tahu pasti. Tapi konon, ayahmu dulu yang mencoba mengungkap semuanya. Dan karena itu, dia harus pergi. Tapi dia selamat, karena ibumu membawanya kabur sebelum waktunya. Aku terdiam. Laras menunduk. Kau tahu kenapa kamu dan ibumu diizinkan kembali ke sini? Karena waktunya sudah dekat lagi. Dan semua yang tahu, harus memilih diam atau menghilang. Hari-hariku berubah menjadi rangkaian kecemasan yang tak berujung. Setiap malam suara tangisan itu datang lebih dekat. Kadang terdengar dari kolong rumah. Kadang dari arah sumur tua yang tak digunakan lagi di belakang dapur. Laras mulai menghindariku. Ia bilang terlalu dekat denganku bisa membuatnya ikut ditandai. Tapi dia tetap memberikan satu petunjuk terakhir sebelum benar-benar menjauh. Kalau kau mau tahu kebenarannya, cari di bawah balai desa. Tapi jangan sendirian, dan jangan malam Jumat. Sore itu aku nekat. Aku menunggu sampai senja, lalu menyelinap ke arah balai desa. Bangunannya tua, berdinding kayu. Bagian bawahnya seperti menyembunyikan ruang kosong. Di salah satu sisi, kutemukan pintu kecil terkunci rapat. Anehnya, kuncinya hanya diganjal kayu tua. Aku lepaskan. Tangga menurun ke bawah tanah. Gelap, pengap. Udara dingin menyeruak. Setiap langkahku memantulkan bunyi kayu tua yang nyaris patah. Aroma tanah basah dan sesuatu yang membusuk memenuhi hidungku. Lalu aku melihatnya. Di ruangan bawah tanah itu, terdapat rak-rak kayu berisi kotak-kotak kecil. Masing-masing bertuliskan nama dan tanggal. Beberapa namaku kenal. Nama-nama dari buku catatan Laras. Di sudut ruangan, ada meja kayu lapuk. Di atasnya, sebuah buku besar. Aku membukanya. Daftar pengorbanan. Judulnya ditulis dengan tinta merah gelap. Di dalamnya, setiap tahun tercatat satu nama, dengan rapi. Dan ada tanda tangan di bawahnya, tanda tangan kepala desa. Tiba-tiba suara pintu kayu di atas menutup keras. Aku terperangkap dalam gelap. Langkah kaki berat terdengar turun. Nafasku tercekat. Seseorang datang. Aku sembunyi di balik lemari kayu lapuk. Sosok itu masuk, mengenakan jubah hitam, membawa lentera. Tapi saat ia melintas, aku melihat jelas wajahnya. Pak Darsa. Ia membuka satu kotak di rak, mengambil seikat rambut dan sepotong kain putih. Lalu berbisik lirih. Sudah waktunya. Tumbal berikutnya. Bima. Aku menggigit lidah agar tidak bersuara. Tubuhku gemetar. Keringat dingin membasahi punggung. Ia berbalik, menatap ke arahku. Sejenak aku pikir ia melihatku. Tapi ia hanya menunduk, lalu keluar. Begitu langkahnya menjauh, aku berlari keluar.
menendang pintu kecil hingga terbuka. Tanpa menoleh ke belakang, aku berlari pulang secepat mungkin. Di rumah, ibu sudah menunggu di ruang tamu. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda di wajahnya. Bukan lagi ketakutan, tapi kepasrahan. Kau sudah melihatnya, ya, katanya pelan. Aku mengangguk. Aku sudah berusaha menjauhkanmu dari semua ini. Tapi garis darah tidak bisa dihindari. Aku berdiri terpaku di depan. Ibu, kata-katanya menusuk lebih dalam dari semua suara tangisan yang pernah ku dengar di malam-malam sebelumnya. Apa maksud ibu, garis darah? Ibu menunduk. Suaranya gemetar. Ayahmu dulu bukan hanya pelarian. Dia bagian dari mereka, penjaga, tapi dia ingin menghapus tradisi ini. Menyelamatkan yang bisa diselamatkan. Itulah sebabnya kami kabur dari desa ini sebelum kamu lahir. Dadaku sesak. Tapi kenapa kembali? Karena setelah ayahmu mati, warisan itu turun ke kamu. Dan jika kita tidak kembali, mereka akan datang dan mengambilmu tanpa ampun. Di sini, setidaknya, aku masih bisa menjagamu sebisanya. Aku mundur satu langkah. Aku tumbal selanjutnya. Ibu mengangguk pelan, matanya basah. Mereka percaya setiap generasi harus memberi, agar desa tetap seimbang. Tapi ada jalan lain. Ayahmu pernah menyembunyikan sesuatu ritual lama yang bisa memutus warisan darah ini. Tapi itu ada di tempat paling terkutuk, ruang bawah tanah lama di hutan barat. Laras muncul malam itu, berdiri di luar jendela, diam. Aku keluar dan menemuinya. Wajahnya lebih pucat dari biasanya. Aku mendengarnya juga tadi malam, katanya. Nama kamu disebut 3 kali. Itu artinya tak ada waktu lagi. Kita harus ke hutan sebelum Jumat malam. Kami sepakat berangkat keesokan harinya, menyelinap sebelum subuh. Ibu memberiku kalung besi kecil. Ini peninggalan ayahmu, akan membantumu bertahan. Hutan di barat desa adalah zona terlarang. Bahkan warga desa tak berani ke sana. Pohon-pohon besar tumbuh rapat, membentuk lorong gelap alami. Udara di sana seperti tidak bergerak. Aroma tanah busuk menyambut setiap langkah kami. Laras menunjukkan jalan ke sebuah bukit kecil. Di sana, tertutup semak dan akar, ada batu nisan besar tanpa tulisan. Di baliknya, sebuah pintu kayu. Kami buka perlahan, menuruni tangga batu. Di dasar lorong, kami menemukan ruangan bundar. Dikelilingi lingkaran simbol aneh dan patung-patung tanpa wajah. Di tengahnya, ada altar batu. Di atasnya, gulungan naskah dan belati berkarat. Ini ritualnya, Laras berkata pelan. Tapi harus kamu yang membacanya. Hanya darahmu yang bisa memutus ini semua. Saat aku membuka naskah itu, tanah bergetar pelan. Dari dalam kegelapan, terdengar suara langkah bukan manusia, bukan hewan. Seolah desa itu sendiri, sedang mendekat. Suara langkah dari lorong gelap semakin mendekat. Aku memegang naskah itu erat, tangan bergetar. Laras menatapku sambil mengangguk. Baca, sekarang. Napas tercekat di tenggorokanku. Kata-kata di naskah itu ditulis dengan aksara tua, namun entah kenapa aku bisa membacanya. Suara yang keluar dari mulutku seperti bukan milikku sendiri berat. Dalam, menggema, simbol-simbol di lantai menyala merah redup. Dinding ruangan bergetar, tanah seakan bernapas. Dari lorong gelap, sosok tinggi muncul. Bukan manusia, tubuhnya terdiri dari bayangan dan kabut, wajahnya tak punya bentuk. Hanya cekungan dalam seperti liang kubur. Makhluk itu berhenti di luar lingkaran simbol. Laras mundur, menjauhi altar. Itu dia, makhluk yang disebut yang tidak bernama, penjaga kutukan. Makhluk itu mengangkat tangannya yang tak padat. Dari mulut kabutnya keluar bisikan, bukan dalam bahasa manusia, tapi aku mengerti artinya, anak darah pengkhianat. Kenapa kau bangunkan aku? Tanganku terangkat sendiri. Memegang kalung pemberian ibu, tiba-tiba cahaya putih keluar darinya, membentuk lingkaran kecil di dadaku. Ayahku ingin mengakhiri ini, dan aku akan melanjutkannya. Aku membacakan bagian terakhir naskah. Kata-kata itu seperti menembus udara, memecah ruang dan waktu. Makhluk itu mengerang, tubuhnya bergetar, seperti ditarik oleh sesuatu dari bawah tanah. Lantai altar terbelah perlahan, membuka lubang besar. Dari dalamnya, cahaya hitam pekat menyembur, menyedot udara sekitar. Makhluk itu ditarik masuk perlahan, sambil melolong keras. Dinding mulai runtuh. Laras menarik lenganku, cepat. Ini tempat akan runtuh. Kami berlari menaiki tangga batu yang berguncang. Batu-batu berjatuhan di belakang kami.
Sesaat setelah kami keluar dari pintu kayu di balik nisan, tanah di bawah kami ambruk. Ruang ritual itu terkubur. Kami terdiam di tengah hutan, napas tersengal. Langit sudah terang. Fajar pertama sejak aku datang ke desa itu. Laras menatapku. Kau benar-benar keturunan ayahmu. Aku menatap naskah yang kini terbakar sendiri di tanganku. Lenyap menjadi abu. Tapi jauh dari dalam hutan, terdengar denting lonceng. Bukan dari dunia ini. Setelah ritual di hutan barat, suasana desa berubah. Langit tak lagi sepekat dulu. Namun angin membawa bau aneh seperti logam dan akar tua. Orang-orang menatapku berbeda, diam, tapi penuh pertanyaan. Seolah mereka tahu tapi pura-pura tidak. Ibu memelukku erat saat aku kembali. Tapi pelukannya terasa seperti selamat tinggal. Apa semuanya sudah selesai, Bu? Ia hanya menjawab, satu bagian sudah ditutup. Tapi darah itu tetap mengalir di tanah desa ini. Malamnya, aku mimpi. Bukan mimpi biasa. Di dalamnya, aku berada di ladang kering penuh batu nisan. Setiap nisan tertulis nama-nama yang sebelumnya aku lihat di bawah balai desa. Tapi ada satu nisan kosong, tanpa nama, tanpa tanggal. Tiba-tiba tanah di bawahku merekah. Tanganku tertarik sesuatu. Saat kubalikan, kulihat wajahku sendiri dalam tubuh yang terkubur. Aku terbangun dengan nafas terengah. Dan dari luar, ku dengar lonceng kecil berdentang lagi. Keesokan paginya, Laras menemuiku. Wajahnya suram. Satu anak kecil hilang tadi malam. Namanya Anggi. Rumahnya dekat sumur belakang balai desa. Ibunya bilang terakhir terlihat menjawab panggilan suara dari tanah. Aku segera pergi ke lokasi. Di sana, sumur tua ditutup dengan papan dan paku, tapi bekas pakunya masih baru. Aku dan Laras membukanya diam-diam. Di dalam sumur, terdengar gema tangisan kecil. Kau dengar itu? Tanyaku. Laras mengangguk. Itu bukan Anggi. Itu sesuatu yang menirukan Anggi. Seketika aku sadar, yang tidak bernama memang telah ditarik kembali. Tapi tidak dibinasakan. Ia hanya kembali ke asalnya. Dan kini, ia mulai menarik jiwa-jiwa lain. Aku tahu kami harus menghadapinya. Bukan dari hutan, tapi dari pusat tanah ini, dari bawah desa. Pagi itu, aku kembali ke sumur di belakang balai desa bersama Laras. Kami membawa senter, tali, dan naskah tua yang tersisa dari ritual sebelumnya. Kali ini, kami tak bisa menunggu malam, karena yang tidak bernama sudah mulai berjalan di atas tanah. Sumur itu terasa lebih dingin dari biasanya. Udara dari dalamnya tidak hanya basah, tapi juga membawa aroma kemenyan terbakar. Aku menuruni tali pelan-pelan, menjejak tanah berlumpur. Dindingnya dipenuhi goresan simbol aneh yang menyala samar. Di dasar sumur, ada lorong batu tua, sempit dan berliku. Saat aku dan Laras menyusuri lorong itu, kami mendengar suara. Suara langkah kaki kecil yang berlari. Di ujung lorong, pintu batu besar berdiri. Dihiasi ukiran wajah-wajah tanpa mata. Laras membaca pelan, pintu kedua, hanya terbuka oleh darah pengikat. Tanganku berdarah karena goresan batu saat turun, setetes menetes di tanah. Pintu itu pun bergeser dengan sendirinya. Kami masuk ke ruangan luas yang gelap. Di tengahnya, seorang anak berdiri diam, Anggi, tubuhnya gemetar. Matanya kosong. Anggi, Laras mendekat. Tiba-tiba tanah di sekeliling kami retak. Dari bawah muncul tangan-tangan hitam seperti asap. Menarik tubuh Anggi, aku melompat, menariknya. Tangan-tangan itu mencakar lenganku, panas seperti bara. Aku membaca cepat baris dari naskah tua. Nama yang belum sempat disebut, dikembalikan pada asalnya. Jiwa yang belum sempat terbentuk, dipisahkan dari kegelapan. Sebuah ledakan cahaya membubung dari tengah ruangan. Tangan-tangan itu lenyap. Anggi menangis histeris. Tapi suara lain muncul, dalam, berat. Kau buka pintu keduaku, anak darah. Kami menoleh. Sosok bayangan besar berdiri di belakang batu pilar. Tingginya hampir menyentuh langit-langit ruangan bawah tanah. Kali ini, ia tidak dibatasi lingkaran. Sosok itu berdiri tegak. Seluruh tubuhnya diselimuti kabut hitam dan bayangan. Tak memiliki wajah, tapi kehadirannya menekan udara sekitarnya. Anggi pingsan dalam pelukanku. Laras mengangkat senter, namun cahaya langsung mati seolah ditelan oleh kegelapan. Dia tidak akan membiarkan kita keluar kali ini, bisik Laras, suaranya bergetar. Aku mengeluarkan sisa lembar naskah yang belum terbakar. Di lembar terakhir tertulis satu frasa, mata yang tertutup, lihatlah garis darahmu. Tiba-tiba, seluruh dinding ruangan menyala merah.
Ukiran mata tanpa kelopak bermunculan di sekeliling kami. Kabut itu menyebar, mengaburkan pandangan, namun perlahan aku mulai melihat wajah-wajah dari masa lalu. Ayahku duduk bersimpuh di depan altar. Pak Madi, kepala desa, menyembunyikan sesuatu di bawah rumahnya, dan Laras menangis sambil membakar dokumen. Aku menyadari tempat ini bukan hanya ruang bawah tanah, tapi memori hidup yang dipelintir. Sosok yang tidak bernama bergerak. Suaranya kini bergema dalam pikiranku. Darahmu melihat, maka aku akan menunjukkannya semua. Tiba-tiba tubuhku terangkat, ditarik ke tengah ruangan. Cahaya merah keluar dari mataku, panas, menyakitkan. Laras berteriak memanggil namaku, tapi suaranya menjauh. Dalam penglihatan itu, aku melihat kebenaran. Desa ini dulunya bukan tanpa nama, namanya sengaja dihapus. Karena dosa masa lalu pengorbanan massal yang dilakukan oleh para pendiri untuk menghentikan makhluk dari dimensi gelap. Tapi makhluk itu hanya ditidurkan, bukan dimusnahkan. Dan garis darah yang mengikat kontrak itu adalah keturunanku. Aku membuka mataku, cahaya di sekeliling padam. Tapi sekarang aku tahu satu hal, aku bisa melihatnya. Makhluk itu, pergerakannya, niatnya. Dan ia tahu bahwa aku tahu. Laras menarikku berdiri. Apa yang kau lihat? Aku menatapnya dalam. Kita harus ke rumah kepala desa. Di sanalah kunci ketiganya dikubur. Kami keluar dari lorong sempit dengan Anggi digendongan. Di luar, desa tampak tak sama, angin berhenti, langit abu-abu, dan setiap jendela rumah tertutup rapat. Seolah semuanya tahu, malam ini, sesuatu akan bangkit. Kami berlari, meninggalkan sumur dan lorong, yang sekarang terasa lebih seperti mimpi buruk yang hidup. Kaki kami terbenam dalam tanah basah saat melintasi jalan sempit menuju rumah kepala desa. Setiap langkah terasa semakin berat. Aku menoleh ke Laras, namun matanya tampak kosong seolah memandang ke jauh di luar sana. Jauh ke tempat yang kami tuju, rumah kepala desa berdiri tegak di ujung jalan. Lebih gelap daripada yang kami ingat. Dinding kayunya retak, dan pintu depan yang biasanya terbuka kini tertutup rapat. Suara angin yang berdesir tak mampu menutupi gemeretak dari kayu-kayu. Rumah itu yang menggerak sendiri, seolah hidup. Ini tempatnya, Laras berkata, suaranya berat. Di sini tempatnya dimulai. Kami berdiri di depan rumah itu, tapi ada sesuatu yang aneh. Ada rahang besar seperti struktur batu, besar yang menonjol dari halaman depan mirip dengan bentuk mulut yang ternganga. Mungkin itu adalah tanda dari rumah itu sendiri, rumah yang berdiri di atas tempat yang lebih gelap daripada yang kami duga. Aku menggenggam naskah itu dengan erat. Dari tulisan yang terlihat kabur, aku menemukan sebuah petunjuk baru. Kata-kata yang berbunyi rahang yang terbuka menelan yang tak terucap. Ini tempatnya, bisik Laras lagi, kita harus masuk. Ketika kami melangkah masuk, udara di dalam rumah itu terasa lebih tebal. Sesuatu mengamati kami dari dalam kegelapan. Di ruang tamu yang tampak kosong hanya ada kursi tua yang berderit dan debu tebal yang menutupi lantai. Namun ada sesuatu yang berbeda. Kami merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di antara bayangan, sesuatu yang tak tampak jelas, hanya bisa dirasakan melalui gemeretak dan rasa sesak di dada. Tunggu, aku berkata menahan Laras, ada sesuatu di sini. Langkah kami semakin dekat ke ruang belakang tempat yang dirasakan oleh Laras, dan aku penuh dengan rasa takut yang tak terucapkan. Ketika kami membuka pintu menuju ruang itu, kami melihat sebuah meja besar di tengah ruangan. Meja itu penuh dengan benda-benda kuno, artefak, buku-buku tua, dan sebuah peti kayu besar yang terkunci rapat. Namun ketika aku mendekati peti itu, suasana seketika berubah. Langit di luar tampak bergelap lebih cepat. Angin yang masuk melalui jendela pecah menambah dingin yang merasuk. Laras yang sudah berada di dekat meja tiba-tiba terjatuh. Matanya terpejam, tubuhnya kejang. Aku berlari ke arahnya, namun tubuh Laras bergetar hebat, seolah ia merasakan sesuatu yang lebih besar dari apapun yang bisa dijelaskan oleh kata-kata. Dari tubuhnya darah keluar dalam jumlah yang banyak, bercampur dengan tanah yang mulai merayap naik membungkus kakinya. Dengan cepat aku berusaha menarik Laras, namun tak bisa. Sebuah suara terdengar. Bukan suara manusia, lebih seperti raungan dalam mimpi. Kau telah membangunkan aku, sekarang kau akan menjadi bagianku. Sosok besar muncul di belakang Laras. Wajahnya kabur, hanya terlihat bayangan besar yang mengerikan. Aku harus membuat pilihan sekarang, mengorbankan Laras untuk bisa lari atau mencoba untuk menghentikan makhluk itu sekali dan untuk selamanya.
Langit di atas desa berubah warna, merah kelam menyelimuti awan-awan gelap, dan angin membawa suara tangisan yang tak datang dari mulut manusia. Rumah kepala desa telah runtuh seluruhnya. Kami bertiga duduk di tanah, tertutup debu dan darah kering, terdiam. Anggi kini sadar, tapi tubuhnya masih gemetar hebat. Laras memeluknya, sementara aku hanya memandang reruntuhan itu. Kalimat terakhir makhluk itu mengulang terus di benakku, tinggal satu lagi. Pintu ketiga, apa maksudnya? Laras bertanya pelan. Aku membuka lembaran terakhir dari naskah ritual. Ada sesuatu yang sebelumnya terlewat. Bagian yang tertulis dengan tinta paling pucat. Pintu ketiga adalah tubuh, yang tertutup oleh daging dan darah. Di dalamnya, nama lama masih mengalir. Tubuh, maksudnya, kami kembali ke balai desa. Malam itu, desa terasa lebih sepi dari biasanya, tapi bukan karena tak ada yang bangun. Justru, seolah semua sedang menahan napas. Kami menemukan Pak Madi di sana, duduk di ruang tamu, mata memerah, seperti tak tidur semalam. Sudah terlalu jauh, katanya begitu melihat kami. Seharusnya kalian tak membangunkan yang ketiga. Apa maksudmu? Aku mendekat. Pak Madi menatap kami dengan air mata di pelupuknya. Aku adalah darah terakhir dari pendiri desa. Nama keluargaku dulu disembunyikan, tapi nama itu masih hidup. Dan kalian membangunkannya. Ia lalu berdiri dan membuka kemejanya. Di dadanya terukir simbol yang sama dengan lingkaran darah di altar. Simbol itu menyala perlahan, seperti bara yang menyusup ke kulit. Pintu ketiga ada dalam tubuhku. Tiba-tiba, tubuh Pak Madi menegang. Dari dalam kulitnya muncul tonjolan, bukan luka, tapi seperti sesuatu merayap dari dalam. Ia jatuh ke lantai, menggeliat, menjerit seperti anak kecil yang ketakutan. Kami tak bisa berbuat apa-apa. Dari mulutnya keluar sesuatu. Bukan darah, tapi benang hitam panjang seperti rambut yang hidup. Benang itu menyusun bentuk wajah. Wajah anak kecil. Anak yang sama dari altar. Tapi kini tumbuh dari tubuh Pak Madi. Dia tidak pernah mati, kata Laras pelan, ia hanya dikunci dalam tubuh keturunannya. Anggi mulai menangis. Ia berlutut di dekat Pak Madi dan memegang tangannya. Tangan itu mulai membatu. Kami tahu jika proses ini selesai, tubuh Pak Madi akan lenyap. Dan makhluk itu akan lahir sempurna melalui darah, melalui tulang yang masih hidup. Aku melihat ke Laras, dia mengangguk. Kami tahu ini akhirnya bukan soal siapa dikorbankan, tapi siapa yang berani menutup pintu dari dalam. Aku meraih pusaka kecil dari tas pisau ritual dari rumah nenek. Laras terukir dengan kata pamungkas. Dengan air mata di pipi aku berbisik ke Pak Madi, maafkan kami. Lalu kutikam dadanya tepat di simbol yang menyala. Cahaya meledak, suara jeritan mengguncang tanah. Dan dalam satu detik yang panjang seluruh dunia berhenti. Ketika aku membuka mata, Pak Madi telah lenyap. Tapi di tanah tertinggal sebuah tengkorak kecil utuh, bersih dan diam. Pintu ketiga telah ditutup, namun udara tetap berat, langit tetap merah. Aku tahu sesuatu masih belum berakhir. Setelah Pak Madi menghilang dan tengkorak anak itu tertinggal di lantai, waktu seperti membeku. Anggi memeluk Laras, dan aku hanya menatap langit yang makin memerah. Desa ini bukan sekadar tempat. Ia hidup, ia menanti sesuatu. Aku membuka buku catatan tua yang sudah lecek. Di bagian belakangnya, aku temukan lembar terakhir, hampir terlepas. Di situ tertulis, saat darah pendiri terakhir tumpah dan pintu ketiga ditutup, maka nama lama akan kembali. Ia tidak datang untuk membalas, tapi untuk diingat. Aku membaca ulang kalimat itu perlahan. Nama lama, gumamku. Laras menatapku. Nama desa ini. Aku mengangguk. Kita tak pernah tahu apa nama desa ini sebenarnya. Mereka menghapusnya karena malu akan perjanjian yang mereka buat. Kami membawa tengkorak kecil itu ke bukit tertinggi di desa tempat, yang dahulu diyakini sebagai titik awal berdirinya pemukiman ini. Akar-akar besar menjalar dari tanah, seperti nadi yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Di sana, batu nisan besar menjulang tanpa tulisan. Aku menggali sedikit di bawah batu itu, lalu kubaringkan tengkorak anak itu di sana. Namamu, bukan kutukan, bisik Laras, suaranya nyaris pecah. Namamu adalah awal. Anggi berlutut, dan dari saku kecilnya, ia keluarkan serpihan kayu tua. Dulu ia temukan di sekolah desa yang sudah rubuh. Di atasnya terukir samar, Desa Amanah. Tiba-tiba, angin berhenti. Langit berubah perlahan, merah memudar menjadi kelabu. Tanah yang tadi bergetar mulai tenang.
Kabut yang menyelimuti desa selama berminggu-minggu pun mulai surut. Dan suara itu, suara tangisan dari balik dinding tanah. Suara langkah malam, jeritan tanpa mulut semua, hilang. Kami berdiri bertiga di depan batu nisan itu. Kali ini, kami tahu siapa yang dimakamkan di bawahnya, dan siapa yang dilupakan oleh sejarah desa karena rasa bersalah yang terlalu dalam. Amanah, satu nama yang mengubah segalanya. Keesokan paginya, matahari akhirnya terbit. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, cahaya menyinari penuh desa ini. Udara tak lagi berat. Tak ada yang mati malam itu. Warga perlahan keluar dari rumah mereka. Tak bertanya, tak bicara. Tapi mereka tahu sesuatu telah berubah. Atau lebih tepatnya, telah dikembalikan. Kami berdiri di pinggir jalan keluar desa. Laras menggenggam tangan Anggi. Dan aku menatap ke belakang ke jalan kecil berliku yang kini terasa lebih ringan. Apa yang terjadi kalau nanti seseorang mencoba membangkitkan ini lagi? Tanya Anggi. Aku tersenyum tipis. Selama mereka ingat nama tempat ini, tidak ada yang perlu dibangkitkan. Kami meninggalkan desa Amanah bukan lagi desa tanpa nama. Dan di balik hening pagi itu, dari kejauhan, terdengar tawa anak kecil. Bukan jeritan, bukan tangisan, tapi tawa.